Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan pandangan dari seorang pengamat politik, yaitu Bung Boni Hargens dan Adi Prayetno, mengenai usulan para purnawirawan TNI yang dimana mereka ini meminta Mas Gibran diganti saja posisinya sebagai wakil presiden. Dan Bung Boni ini menjelaskan bahwa ada beberapa kelompok yang ingin menjatuhkan Bapak Jokowi dan Mas Gibran karena mereka ini sakit hati atau dendam. Dan Adi Prayetno menjelaskan bahwa mustahil mereka ini ingin memaksulkan Mas Gibran sebagai posisinya, karena Mas Gibran ini belum ada pelanggaran yang beliau langgar sebagai posisinya wakil presiden. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Sebagian orang memperkarakan keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencalonan Mas Wapres Gibran ketika itu. Tapi kemudian itu hanya riak-riak demokrasi karena pemilu kemudian terus berjalan dan semuanya konstitusional, demokratis. Hasil pemilu juga menunjukkan bahwa pemenangnya adalah pasangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, karena pemilu sudah dilaksanakan secara demokratis dan hasil pemenangnya adalah pasangan yang sekarang memerintah, maka semua problem itu dianggap selesai. Tetapi secara kebatinan, secara moral, tentu saja masih ada kelompok yang kecewa, yang marah, yang mungkin putus asa. Nah, saya kira itu semua wajar. Dalam konteks itu tidak ada masalah. Karena setiap orang pasti akan punya persepsi, pandangan, dan pilihan yang tertentu. Nah, itu kita hargai. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, dan bagi saya ini menjadi concern yang serius, munculnya kekuatan-kekuatan yang ingin secara sistematis melakukan gerakan-gerakan yang mau meruntuhkan rejim yang sudah dipilih secara demokratis melalui pemilu. Nah, siapa mereka? Sebetulnya saya sudah katakan juga di publik bahwa ada beberapa kelompok yang tidak akan pernah bisa bahagia dengan keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya. Dan dalam konteks ini adalah Wapres Gibran Rakabuming sebagai putra bung sulung beliau. Pertama adalah mereka yang menganut paham ideologi kanan, ya. Kelompok-kelompok populis sayap kanan ini merasa kebijakan Presiden Jokowi dulu sangat merugikan pergerakan kelompok mereka. Melalui keputusan pemerintah ketika itu, pembubaran ormas, dua ormas ya, itu dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara terhadap kelompok sayap kanan ini. Ya. Tentu saja hal itu tidak bisa dibenarkan kalau kita melihat dari perspektif kepentingan negara. Karena ketiga itu memang kebangkitan ideologi sayap kanan itu ancaman yang serius. Ya. Dan sampai hari ini ancaman serius terhadap ideologi negara Pancasila dan juga terhadap keutuhan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi lepas dari semua itu, kelompok ini pasti punya dendam. Lalu ada kelompok berikut yang memang secara politik dan ekonomi dirugikan. Mereka kehilangan ladang yang mereka sudah garap lama ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Lalu ada kelompok juga yang merasa dikerdilkan secara politik ketika Pak Jokowi memerintah. Ada kelompok ketiga, yaitu mereka yang mungkin tidak akan pernah bisa menerima hasil pemilu. Nah, kelompok seperti ini saya kira perlahan-lahan juga akan dengan sendirinya menerima kenyataan itu. Tetapi secara emosional kita bisa mereka hari ini masih marah, itu wajar menurut saya. Tapi kelompok ini kan bukan kelompok yang berbahaya. Mereka hanya kecewa kenapa pemilu memenangkan pasangan ini dan mereka kalah. Itu aja wajar. Yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini itu kan, kenapa gerakan-gerakan jalanan kemudian direspons sebegitu serius oleh negara? Dan apakah demokrasi memang haruskan seperti itu cara kerjanya? Tentu mengganti wakil presiden itu bukan perkara gampang. Itu bukan perkara mudah. Tidak bisa dong kun payakun ataupun seperti
begitu mudah untuk membalik telapak tangan. Kalau kita membaca regulasinya, ada gembok sebenarnya yang saya kira untuk mengganti wakil presiden itu adalah hal yang sangat sulit dan mungkin secara normal itu sangat mustahil. Misalnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, kita cek satu persatu misalnya pasal 7A dan B, di situ kan dijelaskan bahwa wakil presiden itu bisa diganti, ya kira-kira begitu, bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan Dewan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, penyuapan ataupun tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Ini bunyi undang-undang loh. Artinya apa? Wakil presiden itu hanya bisa diganti oleh MPR, tentu diusulkan oleh DPR ketika wakil presiden itu terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan tercela yang lain. Tentu per hari ini kalau kita melihat Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru menjadi wakil presiden kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya, memang sangat jauh dari unsur-unsur yang disebut dengan mengkhianati negara, sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan korupsi, sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan penyuapan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya sebutkan bahwa persoalan konstitusi tidak gampang dalam hal ini. Apalagi kalau kita membaca klausulnya, usulan untuk mengganti wakil presiden ini kan memang harus diusulkan oleh DPR ketika menemukan bukti bahwa wakil presiden itu adalah melakukan tindakan inkonstitusional dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu DPR kemudian meminta semacam fatwa kepada Mahkamah Konstitusi, apakah betul secara material terbukti wakil presiden itu inkonstitusional, melanggar hukum, korupsi, kemudian terlibat penyuapan dan seterusnya dan seterusnya. Baru setelah ada putusan dari MK diusulkan kepada MPR. Jadi jalannya cukup jelimet, jalannya cukup panjang dan sangat rumit. Jadi wajar kalau kemudian pada poin yang ketiga ini saya ingin katakan, bicara tentang konstitusi, bicara tentang peraturan untuk mengganti wakil presiden, itu tentu sangatlah sulit. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana proses politik yang terjadi di Indonesia. Tapi overall, kalau kita bicara tentang undang-undang, ini adalah gembok yang saya kira tentu tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Apalagi yang menyampaikan pernyataan sikap ini hanya sebatas ekstra parlementer, kelompok masyarakat, dan yang menyampaikan ini bukanlah mereka misalnya anggota dewan ataupun anggota-anggota MPR. Ini yang saya sebut sebagai poin yang ketiga, soal gembok konstitusi tentang regulasi terkait dengan proses dan tata cara untuk mengganti wakil presiden. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, di antara 8 poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu, saya mencatat ada poin-poin tertentu yang saya kira memang serangannya itu mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Misalnya dalam tuntutan poin yang ketiga, menghentikan proyek strategis nasional PSN PIK 2. Kalau bicara tentang proyek strategis nasional, ini kan terkait dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Poin yang kedua juga disebutkan di situ, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Baru ada poin yang ketiga untuk mengganti wakil presiden. Di antara 8 poin tuntutan dari Purnawirawan TNI, 3 poin itu memang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Jadi saya ingin katakan bahwa setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, begitu banyak serangan-serangan yang menurut saya begitu agresif dan silih berganti mengarah kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Karena harus kita akui, Gibran adalah wakil presiden yang juga adalah putra dari Pak Jokowi.